Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa TV Sultra rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dengan syukur yang telah kita ucapkan dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tersanjung atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di wasilah salawat mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad kelak di yaumil qiyamah. Para pemirsa rahimakumullah, ada sebuah cerita yang dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah hikmah, bahwa ada seorang kaya raya yang sukses, tetapi dia mempunyai 4 orang istri. Seorang kaya raya, pengusaha sukses di segala bidang, dia mempunyai 4 orang istri. Saking cintanya si pengusaha kaya ini kepada istri yang keempat, apapun kebutuhan istri yang keempat, tanpa dia minta, diberi oleh sang pengusaha yang sudah sukses dan kaya raya ini. Segala sesuatu, mulai harta, kekayaan seperti mobil, rumah, semuanya diberikan tanpa si istri meminta, karena saking cintanya si pengusaha kaya ini kepada istri yang keempat. Pengusaha itu juga punya istri yang ketiga. Tetapi dia selalu khawatir dengan istri ketiganya. Kekhawatirannya, dia takut istri ketiga ini lari ke pria lain. Dia takut istri yang ketiga ini diambil oleh laki-laki lain. Saking cintanya dan bangganya kepada istri yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Pengusaha yang kaya raya ini juga punya istri yang kedua. Apapun masalah, baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah dengan masyarakat di luar rumah, dia sampaikan, dia keluhkan, dia curhatkan kepada istri yang kedua. Tetapi jamaah sekalian, celakanya si pengusaha kaya raya ini lupa kalau dia punya istri yang pertama. Dia telantarkan istri yang pertama, dia tidak pernah urus istri yang pertama. Dia hanya ngurusi istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat. Lalu si pengusaha kaya ini hari demi hari, tahun demi tahun sudah mulai masuk masa uzur. Usahanya sudah sedikit demi sedikit tidak sesukses dahulu kala. Produktivitasnya juga sudah mulai menurun, dengan tubuhnya mulai sakit-sakitan. Sudah banyak sekali SMS dari malaikat Israel. SMS malaikat Israel itu apa jamaah sekalian? SMS malaikat Israel itu yang pertama, kalau rambut sudah memutih, itu sudah tanda-tanda bahwasanya orang itu sebentar lagi dipanggil oleh Allah. Atau tangan sudah mulai keriput, atau mata sudah mulai sedikit rabun. Jadi hati-hati kalau yang sudah pakai kacamata, berarti tanda-tandanya SMS dari malaikat Israel itu sudah datang. Atau kita sering lupa. Mohon maaf kalau ibu-ibu itu, kalau orang Jawa mengatakan beser. Kalau sudah masuk masa menopause,
tumpukan lemak di dalam perut menekan kantong kemih sehingga sedikit-sedikit pengen kencing. Bahkan kalau pengen kencing nggak sampai di toilet sudah kencing. Ini namanya beser. Kalau sudah seperti ini, itu tanda-tanda SMS dari malaikat Israel sudah datang. Para pemirsa rahimakumullah, ini sudah datang kepada sang pengusaha ini. Semua SMS dari malaikat sudah datang, sehingga hari demi hari dia lalui sampai jatuh pada posisi dia sebentar lagi meninggal dunia. Lalu dia khawatir, kalau saya mati nanti, siapa kira-kira yang mendampingi saya? Kalau saya nanti mati, siapa kira-kira yang mau menemani ke liang lahat? Lalu dia punya ide memanggil seluruh istrinya. Wahai istriku, kumpul. Di atas tempat tidur dia sudah terbaring lemah. Hartanya sudah habis untuk biaya berobat dia dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Dari rumah sakit 1 ke rumah sakit 2 sampai keliling, dia pengen sehat. Sampai habis hartanya. Sampai perusahaannya bangkrut, dia hanya bisa terbaring lemah di atas kasur, di kamarnya yang sudah semakin hari semakin kecil. Jamaah sekalian rahimakumullah, pemirsa TV Sultan. Dia panggillah semua istrinya. Lalu dia tanya, wahai istri-istriku, maukah kalian menemaniku ketika aku nanti dimasukkan ke liang lahat? Maukah kalian menemaniku ketika jasadku dimasukkan ke kubur? Semua terdiam, tercengang jamaah. Lalu sang pengusaha yang tadi sukses kaya raya menoleh kepada istri yang keempat. Istriku yang keempat, apapun yang tidak kamu minta sekalipun ku berikan, ku cukupkan untukmu. Maukah kamu mendampingiku ketika aku dikubur nanti? Istri yang keempat menjawab, aku tidak bisa mendampingimu wahai suamiku. Sambah sabur. Ibarat nyawa tadinya di kaki sudah naik ke dengkul. Lalu dia melihat istri yang ketiga, istriku yang tiga, saking cintanya dan sayangku sama kamu, maukah kamu mendampingiku? Karena kamu selama hidupmu, ku manja, ku bangga-banggakan, kemana-mana ku bawa. Baik itu hajatan, orang meninggal, di kantor, di mana-mana kamu ku bawa. Sekarang giliran aku meminta kamu menemaniku, mau masuk ke liang lahat, apakah kamu mau? Dijawab oleh istri yang ketiga, jamaah sekalian, mohon maaf suamiku, aku tidak sanggup. Ketika kamu nanti dimasukkan ke kuburan, aku akan pergi meninggalkan kuburmu dan aku akan nikah lagi. Masya Allah, semakin nyawanya naik ke pusar jamaah sekalian. Lalu dia menoleh ke istri yang kedua, istriku yang kedua, kamu yang mampu memecahkan segala masalah ketika aku punya masalah, apakah kamu mampu menemaniku untuk memecahkan masalah ketika aku dimasukkan ke liang lahat? Istri yang kedua juga demikian jawabannya, mohon maaf suamiku, setelah engkau dikubur maka aku akan pulang ke rumah. Di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah tidak ada harapan lagi, tiba-tiba ada suara jamaah sekalian. Yang di ruangan itu sudah buntu, seakan-akan tidak ada yang mau menemani. Tiba-tiba ada suara dari pojok kamar yang kecil dan pengap, aku mau mendampingimu wahai suamiku. Kaget sang pengusaha tadi, loh siapa ini? Dia sudah mulai lupa, ternyata orang perempuan yang kurus, kering, yang tidak terawat, ternyata adalah istrinya yang nomor 1 atau istri pertamanya. Jamaah sekalian, pemirsa Sultra TV rahimakumullah, cerita ini luar biasa. Sang istri mampu, mau dan mampu, sanggup menemani sang suami ketika masuk di dalam liang lahat. Betapa kagetnya dan menyesalnya suami tadi. Dia berandai-andai, seandainya saya dulu masih kaya, saya akan rawat kamu, saya tidak akan nikah ngurusi 3 orang perempuan yang tidak mau, jelas-jelas tidak mau ikut saya masuk liang lahat. Aku akan ngurusi kamu. Namanya penyesalan pasti datang
di akhir jamaah sekalian, dan tidak bisa terulang kembali. Dia menyesalnya luar biasa. Lalu jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari cerita di atas? Cerita di atas sungguhnya mengandung sebuah pesan moral, bahwasanya manusia itu punya 4 hal. Manusia itu punya 4 hal. Siapakah istri yang keempat? Istri yang keempat sesungguhnya adalah tubuh kita. Istri yang keempat ini tubuh kita. Kita bisa dianggap gagah, ganteng, cakep kalau kita pakai baju yang mahal. Bagi ibu-ibu pengen dianggap cantik, pakai baju yang bermerek dan make up yang mahal. Berapapun keuangan kita keluarkan karena kita pengen dianggap cantik. Apalagi kalau tubuh ini sudah mulai sakit. Kita berobat kemana-mana, tidak sayang mengeluarkan duit demi kesehatan kita. Jamaah sekalian, itu perumpamaan istri yang keempat adalah tubuh kita, lahiriah ini, yang kita urusi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mohon maaf, kalau ibu-ibu ke salon, berapa juta, berapa ratus ribu kita keluarkan, kita tidak sayang dengan uang yang kita keluarkan, seberapapun kita keluarkan. Nah, sedangkan istri yang ketiga siapa? Istri yang ketiga sesungguhnya adalah jabatan, status sosial, harta kita. Jadi yang kita bangga-banggakan, saya ini pejabat ini, saya ini punya harta ini tidak akan ikut kita ke liang lahat. Ketika seseorang menjadi pemimpin, misalkan mohon maaf, bupati, gubernur, presiden sekalipun, ketika dia mati, maka jelas presidennya tidak akan ikut masuk ke liang lahat, tapi justru akan dilakukan pemilihan presiden. Apalagi hanya sekelas kepala desa atau RT, kalau mati cukup diganti langsung begitu saja tanpa ada pemilihan. Jamaah sekalian, ini perumpamaan dari istri ketiga. Sedangkan istri yang kedua adalah saudara kita, teman, famili kita. Kita seringkali mungkin hari ini kalau ada masalah kita curhat kepada saudara kita. Kita seringkali kalau ada masalah kita ngomong, ngeluh, minta solusi, minta pendapat kepada saudara kita atau teman kita. Tetapi ketika kita sudah dimasukkan liang lahat, teman kita tidak akan bisa dan mau menemani kita yang ada di dalam kuburan. Hanya kita dengan malaikat mungkar dan nakir ketika di dalam kuburan. Lalu siapakah perumpamaan istri yang pertama? Perumpamaan istri yang pertama adalah amal jariyah. Hanya idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmi yantafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Apabila anak Adam itu mati, seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang saleh yang bisa mendoakan orang tua. Ma'asyiral hadirin, jamaah pemirsa TV Sultan rahimakumullah. Jadi inilah intisari dari cerita di atas, bahwasanya kita bisa merenungkan dalam diri kita, seberapakah uang kita keluarkan. Zakat mal kita lebih banyak atau ke zakat mall kita lebih banyak? Kalau memang zakat mal kita, mohon maaf jamaah rahimakumullah, kalau kita mau ngitung sebagai bapak-bapak mungkin ada yang dihisap atau roh. Ya, terus pulsanya, ya, kalau kita mau silaturahim ya bensinnya, ibu-ibunya juga demikian, make upnya, apapun yang kita urus seringkali tidak sebanding dengan sedekah jariyah kita. Padahal kalau kita memperbanyak sedekah jariyah, as-shadaqatu lidaf'il bala wa jalbur rizki. Sedekah itu menolak musibah dan mendatangkan rezeki. Menja'abil hasanah falahu isra amsalih. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala membalas 10 kali lipat. Kalau kita sedekah 10.000, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sampai dengan 100.000. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi inilah intisari yang dapat kita renungkan. Mudah-mudahan dengan tayangan ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintu hidayah,
sehingga kita lebih bisa memaksakan nafsu kita, memaksa nafsu kita agar tunduk kepada yang baik-baik. Mudah-mudahan ini menjadi barokah tersendiri bagi hidup kita dunia akhirat, sehingga kita nanti ketika mati didampingi oleh amal jariah kita yang akan membela kita di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.